Jadi itu nafkah iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka 4 bulan 10 hari ya. Dirujuk aja surat Al-Baqarah di ayat 280-an. Yang kedua itu bagaimana apabila haji, apakah boleh sholat id? Memang dalam Bulughul Maram tidak ada ketentuannya haji harus sholat id, dan juga saya tidak temukan dalam hadis, tapi sudah dijelaskan kemarin oleh Ustaz yang menjelaskan Bulughul Maram. Nanti bisa itu aja rekamannya. Maka yang haji itu diperbolehkan sholat id gitu ya, tergantung kondisinya. Tapi tidak ada ketentuan untuk sholat id sendiri, tapi diperbolehkan. Ya, polemik beberapa konsep yang masuk ke HP atas kajian yang tadi dikaji. Kita lanjutkan bab yang ke-28, bagian yang kedua, sifat pemaaf Rasulullah dalam perang Khaybar. Zainab binti Harith ini adalah istri Salam bin Miskam, salah seorang pemuka Yahudi, memberikan hadiah kambing bakar sate kepada Rasulullah. Zainab telah bertanya tentang anggota kambing yang sangat disukai oleh Rasulullah. Lalu ada yang menjelaskan kepadanya bahwa yang disenangi Rasulullah ialah bagian paha kambing. Jadi Zainab bertanya apa yang disukai oleh Rasulullah. Yang disukai itu adalah paha dari kambing, bagian pahanya. Kemudian paha kambing itu oleh Zainab diberi racun sebanyak-banyaknya. Ketika daging paha kambing itu sebagai hadiah dari Zainab itu berada di hadapan Rasulullah, maka beliau langsung mengambilnya dan mencicipinya. Kemudian dicicipi sedikit, maka ternyata beliau, maksudnya Rasulullah, memuntahkan apa yang beliau punya. Jadi dari paha kambing yang beliau makan, yang dicicipi sedikit, justru dimuntahkan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya tulang ini memberitahukan kepadaku bahwa ya paha kambing itu telah diberi racun. Ini ikan kisahnya. Jadi maksudnya ada sebuah pemberitahuan kepada Rasulullah. Dan saya kurang tahu bagaimana lakatnya gitu. Tapi ini memang sudah masyhur gitu ya, sudah terkenal, bagaimana sudah umum di kita. Yang memberitahukan itu adalah paha kambing itu sendiri kepada Rasulullah sudah diracuni gitu. Kalau kita lihat bahwa sirah Rasulullah, bahwa jarang sekali gitu ya ada kejadian bagaimana si daging itu bergerak gitu ya. Ini kalau melihat secara seksual agak bingung juga gitu kalau dilihat ikan bentuk secara ikohnya itu. Tapi hadis memang menunjukkan seperti inilah gitu. Tapi apakah benarkah seperti lafaznya yang aslinya gitu di dalam hadis gitu ya? Agak saya pertanyakan sebenarnya dari riwayat ini. Tapi kalau lihat hadis ini
atau kisah ini dalam buku ini sebenarnya memang ada dalam hadis-hadis, hanya saya tidak yakin kalau si kambing itu yang berbicara, tapi ada mungkin semacam malaikat yang beritahukan Rasulullah gitu. Ada malaikat yang beritahukan Rasulullah bahwa ini telah dikasih racun. Nah itu mungkin yang lebih bisa ikok gitu. Yang masih bisa, tapi bisa dipercaya. Nanti kalau ada waktu kita kaji lagi. Tapi memang hadis ini ada. Zainab ketika itu oleh Rasulullah sehubung dengan peristiwa itu menghadapkan Rasulullah, Zainab mengakui bahwa beliau sudah meraculinya. Beliau bertanya, kamu terdorong oleh apa sehingga kamu berbuat nekat kepada Rasulullah seperti itu? Zainab berkata, karena kau telah menaklukkan kaumku. Jadi Rasulullah telah mengalahkan kaum dari Zainab itu sendiri. Zainab binti Harits ya. Zainab binti Harits. Maka aku berkata dalam hatiku, apabila Muhammad ini seorang raja, maka aku akan aman dari tindakannya. Dan apabila ia seorang nabi, maka tentu dia akan diberi tahu. Maksudnya ada semacam ya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Selain wahyu, tentunya ilham juga pasti diterima oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu juga diberitahu Zainab, maka dimaafkan oleh Rasulullah dan Bishr. Yaitu Bishr itu adalah salah seorang yang ikut mencicipi daging paha itu, tapi Bishr justru meninggal dunia. Tetapi tidak diragukan bahwa Zainab sudah berdusta dalam keterangannya itu. Sesungguhnya ia berniat untuk mencelakai dan membinasakan Nabi lewat paha yang dihadiahkan kepadanya. Walaupun niat Zainab itu jahat terhadap beliau, tapi beliau mengampuni dan memaafkan perbuatannya itu. Maka itulah sifat kelapangan Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika ada orang yang ingin mencelakainya, itu dia memaafkannya. Ketika daging paha itu yang diberi Zainab binti Harits diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mencicipinya beserta Bishr. Bishr sudah keburu meninggal dunia, tapi Rasulullah seperti diberi ilham. Jadi Rasulullah diberi ilham, maka beliau memuntahkan dari daging paha itu, sedangkan Bishr meninggal dunia. Namun setelah Zainab binti Harits ini didakwa kepada Rasulullah, maka Rasulullah meskipun meminta alasannya, tapi dia memaafkan tindakan jahatnya itu. Maka kejahatan ini dibalas dengan kebaikan. Rasulullah adalah sifatnya lapang dan pemaafnya di dalam hatinya, sehingga tidak ada rasa balas dendam. Inilah Islam yang sebenarnya, yang tidak mengenal balas dendam. Lanjut ke nomor 5. Anas berkata, ada 80 orang dari Tanim pada pagi buta waktu sholat subuh terus untuk membunuh Rasulullah. Namun mereka ternyata tertangkap dan dibebaskan. Maka turunlah surat Al-Fat ayat 24. Surat ke-48 ayat 24.
huwal ladzi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an asfarakum alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah Allah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika itu 80 orang yang dari Tamin itu yang waktu salat subuh itu untuk bunuh Rasulullah, ternyata mereka yang 80 orang itu dibebaskan. Ini pemaafnya Rasulullah tidak menghukum mereka, justru adalah membebaskannya. Kalau di kita mungkin yang seperti ini sudah dihukum gitu ya, 5 penjara gitu. Tapi Rasulullah justru membebaskan dari 80 orang Tanim ini. Ini luar biasa maafnya Rasulullah. Yang selanjutnya nomor 6, ketika Rasulullah kembali dari peperangan Zatul Riqah, beliau tertidur, maka ada seseorang yang menyelundup masuk dan kaum muslimin pada waktu itu lemah, sehingga orang yang tadi berdiri di muka kepala Rasulullah menghunuskan pedang. Nah, ini kita yang menarik. Orang itu berkata, siapakah yang dapat melindungi kamu dari pedangku ini, wahai Nabi Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah yang akan melindungiku. Justru tiba-tiba pedang itu jatuh dari tangan yang akan membunuh Rasulullah atau yang sedang membunuh pedang itu. Jatuh pedang itu, gemetar badannya. Dan segera diambil pedang itu yang jatuh itu, diambil oleh Rasulullah. Kemudian diluruskan kepada orang yang barusan. Lalu Rasulullah menanyakan, sekarang siapa yang akan mendapatkan, siapa yang akan menolong kamu, siapa yang akan melindungi kamu dari pedang ini? Maka orang yang itu menjawab, hanya Allah yang melindungi dan menyelamatkan. Oleh karena itu, ucapkanlah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah menyuruh orang yang tadi membunuh dengan pedang itu untuk bersyahadat. Tapi orang itu menjawab, tidak, tidak mau bersyahadat. Aku tidak akan memerangi mereka engkau lagi, maksudnya tidak akan memerangi Rasulullah lagi. Dan aku tidak akan berpihak kepada engkau dan tidak akan berpihak kepada kaum yang memerangi engkau. Namun Rasulullah akhirnya membebaskannya. Kemudian orang yang menghunus pedang itu kepadanya kembali lagi kepada keluarganya. Kemudian yang menghunus pedang itu berkata kepada keluarganya, mengatakan bahwa aku baru saja datang dari manusia yang paling baik. Maka inilah bagaimana tetap beliau sebagai khairun nas,
yaitu adalah dia membebaskan orang yang tadi ingin bunuhnya, yang menurunkan pedang kepadanya, tapi Rasulullah akhirnya membebaskannya, dan juga bagaimana saksi atas nama Allah, bagaimana orang itu menanyakan siapakah yang dapat melindungi kamu, kemudian Rasulullah jawab Allah, pedangnya jatuh, orang itu gemetar, kemudian Rasulullah ambil pedangnya, balik, dia justru membalik bertanya, siapa yang bisa melindungi kamu? Dia menjawab, engkau wahai kau yang bisa melindungiku, kau yang bisa melindungiku. Tapi justru orang yang dihunus pedang itu, orang yang menghunus pedang itu tidak mau masuk Islam, tapi beliau membebaskannya. Maka itulah sebaik-baik dari manusia adalah bagaimana bisa memaafkan, membebaskan orang yang tadi mengancamnya, orang yang hampir membunuhnya, membebaskan orang seperti itu. Inilah sifat Rasulullah sebagai manusia yang paling baik. Masih banyak lagi riwayat-riwayatnya yang menyatakan tentang sifat dan akhlak Rasulullah yang mulia ini, yaitu sifat pemaafnya. Kita sudah ditunjukkan dan kita sudah tentunya mengetahui sifat Rasulullah yang mulia itu. Maka tentunya kita sebagai umatnya selalu berusaha untuk mencontohnya, meniru apa yang dipunyai beliau, yaitu berusaha menjadi orang yang pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para umatnya untuk memiliki sifat pemaaf. Rasulullah adalah orang yang perkataannya itu shadiq, yang benar, jujur, pula perkataannya, pula perbuatannya yang benar. Apa yang dia ucapkan itu diwujudkan dalam perbuatannya. Jadi orang yang benar itu apa yang dia ucapkan, apa yang dia dapat diwujudkan dengan perbuatan. Sedangkan tentunya lawan dari itu orang yang berdusta adalah ketika dia adalah benar dalam perkataannya tapi tidak benar dalam perbuatannya. Bila saja perkataan itu dia kemas seindah mungkin, dia pintar mengolah kata, tapi perbuatannya jauh dari apa yang dia katakan, maka Allah mengatakan, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kemurkaan Allah yang besar apabila dia tidak melakukan, tidak berbuat apa yang dia katakan. Itulah mereka yang berdusta. Orang munafik itu sebagiannya adalah bagaimana mereka adalah indah dalam perkataannya, tapi dusta dalam perbuatannya. Tapi di kita umat Islam masih banyak sekali bagaimana guru ataupun ulama yang juga bagaimana saudara-saudara kita juga yang katanya itu indah gitu, seolah-olah bagaimana menyuruh kebaikan, betul sekali, benar sekali menyuruh kebaikan, tapi satu tidak melakukannya gitu. Ketika dia menyuruh atau ketika membahas perkara soal amal sunat, amalan sunat, contoh salat tahajud, beliau tidak melakukannya gitu. Malah muridnya juga tidak melakukannya. Itulah justru tidak benar cara itu. Seharusnya dia menyuruh salat tahajud, kemudian dia juga melakukannya. Dengan ketika dia dapat ilmunya, malah menyia-nyiakannya dan tidak melakukan perbuatan itu. Itulah orang yang berdusta dalam perbuatannya. Itulah yang tidak beradab, yang tidak beretika dalam menyampaikan ilmunya.
Jadi Rasulullah itu tidak hanya mengucapkan, tidak hanya pandai menyuruh, tetapi beliau juga pandai dan rajin mengerjakan apa yang dikatakannya itu. Maka di antara anjuran Rasulullah kepada umatnya tentang sifat untuk memberikan maaf adalah sebagai berikut, yaitu man afa indal qudrati afallahu anhu yaumal usrati. Barang siapa yang memaafkan di waktu puasa, barang siapa yang memaafkan di waktu lapar, maka Allah memaafkan dia pada waktu sulit. Ada riwayat Tabrani dari Abu Umamah. Jadi ketika dia mempunyai kelapangan, dia saat ini sedang lapang hidupnya, lapang dalam pekerjaannya, dalam mencari rezekinya, dalam mencari karunia Allah, kemudian lapang dalam segala aktivitasnya. Tapi ketika itu dia menemukan orang yang zalim kepada dia, orang yang tentunya adalah sengaja untuk menzalimi dia, maka dia memaafkannya. Maka ketika dia sulit atau ketika masa-masanya sedang krisis, sedang sulit, keadaannya sedang sulit, maka Allah memaafkannya. Itulah bagaimana tingkat orang mukmin, yaitu dimaafkan oleh Allah di waktu lapang dan di waktu sempitnya. Maka sebenarnya ketika seorang mukmin itu memaafkan orang lain, maka Allah akan memberikan maaf kepadanya. Hadis yang terakhir, man afa rajulin an mazlamatin yabtaqi biha wajhallahi illa zadahullahu biha izzan yaumal qiyamah. Tiada orang yang memberikan maaf atau memberikan ampun terhadap kezaliman karena dia mengharapkan keridhaan Allah, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya pada hari kiamat. Jadi orang yang memberikan maaf atau memaafkan orang lain, memaafkan kezaliman orang lain dengan mengharapkan wajah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Ketika dunianya di masa lapang dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya, di masa sulitnya dimaafkan oleh Allah, kemudian dia diampuni dosa-dosanya, di hari kiamat diberikan maaf dan ampunan oleh Allah. Inilah seorang mukmin. Maka Rasulullah pernah berkata kepada Uqbah bin Amir, maukah aku akan beritahu tentang akhlak yang paling utama bagi orang di dunia dan di akhirat, yaitu hendaknya engkau menghubungkan orang yang memutuskan dengan kamu. Ini perkara yang sulit karena tidak mudah misalnya memutuskan hubungan, maksudnya menghubungi, mendamaikan misalnya diri kita yang misalnya sedang bermusuhan dengan kita untuk mendamaikan, meminta maaf kepada si Anu, atau untuk berdamai dengan si Anu, ini sulit karena inilah perkara justru yang dimuliakan oleh Allah. Dan kamu memberikan kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Kita memberi tapi kepada orang yang pelit gitu. Ini sesuatu yang paling utama disuruh oleh Rasulullah, dan memberikan maaf kepada orang yang zalim kepadamu. Itulah sebagai akhlak yang mulia, yaitu memutuskan orang yang menghubungkan kepada orang yang memutuskan silaturahmi denganmu, kemudian memberikan kepada orang yang pelit, dan juga maksudnya kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Jadi memberikan kepada orang yang
tidak pernah memberi kepada kita gitu. Dan memberi maaf kepada orang yang zalim sebagaimana dalam surat Ali Imran 134. Kita buka Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maka itulah yang punya bagi mereka di ayat 136-nya adalah ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, jannah surga punya, dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, kekal di dalam surga itu. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala dari orang-orang yang beramal. Itulah jadi sebaik-baik pahala dari orang yang beramal. Jadi maksudnya adalah bagaimana berkesinambungan adalah diamalkan dalam kehidupannya. Segala amal, baik itu amal yang wajib, amalan yang sunat, diamalkan maksudnya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka itulah ni'ma ajrul amilin, akan mendapatkan sebaik-baiknya pahala. Ya, ini memang perkara yang sulit gitu ya, tapi tentunya bertahap-tahap kita bisa insyaallah setelah konsisten sholat tahajud, sholat rawatib, dan nanti juga amalan sholat yang lain bisa insyaallah ya. Tapi ya insyaallah bertahap-tahap saja gitu, karena bagaimana Islam itu adalah agama yang mudah gitu ya. Dan tentunya surga itu juga dalam hadis juga ada, dalam hadis yang sahih bahwa masuk surga itu mudah ya. Nanti kita lanjutkan lagi kajiannya. Jadi selesai bab mengenai sifat pemaaf Rasulullah. Untuk nanti di kajian akhlak selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara bergaul Rasulullah kepada istrinya, para sahabat, dan para pembantunya. Lumayan ya perhatian. Ya. Bagi ini jadi pelajaran bagi orang yang ingin menikah, termasuk saya gitu ya. Yeah. Termasuk saya jadi pelajar ini luar biasa gitu ya. Untuk pekan depan, karena hari Seninnya adalah Idul Adha, artinya Selasa, Rabu, dan Kamis 11, 12, 13 Zulhijjahnya adalah hari Tasyrik ya. Artinya berarti kita libur dulu sepekan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian lagi pada tanggal 20 September ya. Ya. Mohon dicatat lagi, kita akan lanjut tanggal 20 September melanjutkan kajian kita mengenai Al-Quran. Begitu saja. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan dalam bulan Zulhijjah ini bagaimana mendulang pahala sebaik-baiknya di bulan Zulhijjah, tentunya terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.
lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.